Federasi Sepak Bola Turki telah menunjuk mantan striker Italia dan Roma, Vincenzo Montella sebagai pelatih baru. Dia menggantikan Stefan Kuntz yang dipecat menyusul serangkaian hasil mengecewakan di jeda internasional terbaru. Hakan Çalhanoğlu sendiri telah menjadi andalan Nerazzurri sejak pindah dari AC Milan pada musim panas 2021. Statistik menunjukkan persentase kinerja Inter anjlok ketika pemain asal Turki itu absen di tim. Pelatih Inter Simone Inzaghi mengubah peran Hakan Çalhanoğlu dari gelandang serang menjadi regista, yang merupakan seorang gelandang kreatif yang bermain di depan pertahanan dan ditugaskan untuk mengatur ritme dan tempo permainan. Perubahan peran tersebut dimulai sejak musim lalu ketika Marcelo Brozovic absen karena cedera. Dengan kepergian pemain Kroasia itu dari klub, maka Hakan pun menjadi pilihan pertama yang tidak perlu dipersoalkan untuk mengisi peran tersebut. Oleh karena itu, ex-AC Milan dan Bayer Leverkusen itu kini sangat ingin memainkan peran serupa bersama timnasnya. Hakan Çalhanoğlu telah menjadi sosok kunci bagi Simone Inzaghi sejak kedatangannya ke klub dengan statistik tentu mendukung klaim ini. Pemain berusia 29 tahun ini bergabung dengan Nerazzurri setelah kontraknya dengan AC Milan berakhir. Mantan pemain Bayer Leverkusen itu mengalami cedera ringan awal pekan ini yang mengakibatkan dia absen dalam pertandingan Liga Champions kemarin malam melawan Real Sociedad. Dalam apa yang media Italia anggap sebagai salah satu penampilan terburuk Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi, Nerazzurri berhasil lolos dengan hasil imbang 1-1 berkat gol penyeimbang dari Lautaro Martinez. Namun demikian, Çalhanoğlu sangat dirindukan. Pengganti langsungnya Christian Aslani gagal tampil mengesankan. Aksi kemarin malam sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya peran pemain Turki di tim. Selain itu, statistik menarik dari Opta Palo menggambarkan bahwa Inter memenangkan 68% atau 36 dari 53 pertandingan mereka jika Hakan Çalhanoğlu bermain. Sementara persentase kemenangan merosot hingga 33% atau 3 dari 9 penampilan jika ia absen. Bintang Turki ini saat ini sedang berusaha mendapatkan kembali bentuk fisiknya yang optimal menjelang pertandingan melawan Empoli. Staf medis klub akan memantau kondisinya dengan cermat sebelum mengambil keputusan mengenai ketersediaannya. Gelandang Inter Milan Davide Fratesi menegaskan jika dirinya bukanlah seseorang yang akan membuat masalah bila tidak dimainkan sejak awal oleh pelatih atau bahkan jika tak bermain sama sekali. Seperti diketahui, pemain internasional Italia itu belum mendapatkan starter debutnya dengan seragam Nerazzurri di ajang kompetitif sejak kedatangannya dari Sassuolo di musim panas 2023 ini. Kendati demikian, ia telah memberikan kontribusi penting meski tampil dari bangku cadangan. Saat diwawancara dengan Mediaset, Fratesi menjelaskan bahwa dirinya tidak akan pernah membuat keributan bila pelatihnya, Simone Inzaghi, tidak memainkannya. Belum jadi starter, itu bukan masalah bagi saya. Semua orang mengetahuinya, termasuk pelatih. Saya bukan orang yang membuat kekacauan jika tidak bermain. Saat saya diberi kesempatan, saya akan memberikan segalanya, baik dari awal maupun saat masuk dari bangku cadangan. Meski begitu, Gazzetta dello Sport percaya Davide Fratesi akan bisa melakukan debut penuhnya untuk Nerazzurri pada hari Minggu ini ketika klub bertemu Empoli. Keraguan atas kemampuan Christian Aslani adalah hal yang mendasari hal tersebut dengan Inzaghi menginginkan Henrikh Mkhitaryan yang akan mengisi peran Hakan Çalhanoğlu jika masih belum juga bugar akhir pekan nanti.
Kemudian Fratesi yang akan mengisi gelandang kiri dengan berduet bersama Nicolo Barella di sisi kanan. Seperti diketahui, meski kondisi Hakan Çalhanoğlu telah berangsur bugar, namun pemain Turki itu tidak akan langsung menjadi 11 pemain pertama skuad Inter di laga Serie A pekan kelima ini. Legenda Inter Diego Milito tidak menyukai rotasi yang diterapkan oleh pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi dalam laga imbang 1-1 melawan Real Sociedad di fase grup Liga Champions. Dia meyakini jika pemain kunci seperti Marcus Thuram dan Federico Di Marco seharusnya selalu menjadi starter jika dalam kondisi fit. Rotasi skuad ini tidak meyakinkan saya. Ketika seorang pemain dalam kondisi fit seperti Thuram, maka dia seharusnya mengambil alih lapangan sejak awal. Hal yang sama berlaku untuk Di Marco, namun ini hanya pendapat pribadi saya. Inzaghi memiliki semua data yang dimilikinya. Sejak setelah pandemi COVID-19, Suning Group melalui Goldman Sachs dan The Rhine Group meminta kedua perusahaan konsultan keuangan asal Amerika tersebut untuk mencarikan pembeli yang dianggap layak dan siap mengakuisisi saham mereka di Inter. Sejauh ini tidak ada satupun perusahaan yang dianggap layak ataupun mampu oleh Suning Group untuk diserah terimakan Inter dari genggaman mereka. Sekalipun itu Thomas Ziliakus, pengusaha asal Finlandia yang tinggal di Singapura, meski acap kali mengomentari ingin mengakuisisi Inter, tapi dianggap tidak mempunyai kemampuan memenuhi permintaan keluarga Zhang. Laporan hari ini dari Tuttosport mengatakan bahwa The Rhine Group, salah satu perusahaan yang dipercaya oleh keluarga Taipan Cina tersebut, menemukan pembeli untuk Inter. Mereka adalah sebuah perusahaan dari Timur Tengah yang siap memenuhi permintaan Suning. Sekarang terserah pada Stefan Zhang apakah dia ingin menjualnya. Diketahui bahwa presiden termuda Inter tersebut menginginkan klubnya terjual jauh lebih tinggi daripada AC Milan saat dilepas Elliott Management ke Redbird Capital, yang berarti angkanya akan melebihi 1,2 miliar euro. Namun jika pada akhirnya Stefan memutuskan untuk tidak melepas Inter, maka dia harus mencari solusi atas utang jatuh tempo yang tinggi di mana masa tenggat waktu pembayaran pada akhir bulan Mei 2024.